warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljam Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Lelis Wina Nur Aini SPD. Saya guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Koslul Muhajirin, Kecamatan Lulisari, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljam Angkatan 1 tahun 2021. Dengan mengambil tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1 pada kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, bagus ya. Sekarang kan tanggal 9 ya di bulan Zulhijjah. Semuanya puasa tidak? Puasa. Bagus ya. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu lagi, bertatap maya dalam pembelajaran daring kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silahkan Raka pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sodri yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya Arhamar rahimin. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan melakukan dulu pengecekan kehadiran ya. Ibu absen dulu ya. Fadlan, Faza, Hadir, Bu. Halwa, Hadir, Bu. Umi. Nah, karena sekarang sedang berada di masa pandemi, sehingga kita harus bisa menjaga kesehatan ya. Salah satunya dengan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, selain memakai masker, kalian harus sering mencuci tangan menggunakan sabun ya. Yang ketiga, harus menjaga jarak. Tidak boleh terlalu dekat jika kalian sedang bersama-sama dengan temannya. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, membatasi mobilitas. Dan yang paling utama dan yang paling penting, kita harus menjaga imun kita. Dengan cara apa? Kita tidak boleh telat makan, ya. Pagi-pagi harus sarapan dulu. Sebelum bermain, sebelum melakukan aktivitas, kita harus sarapan terlebih dahulu, ya. Mengerti semuanya? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Berjudul Halo Halo Bandung. Semuanya ikut bernyanyi ya. Halo, Bandung. Ibu kota Bandung, kota kenangan. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang tapi hariku Prabu kembali. Tepuk PPK. Nasionalis mandiri. Gotong royong. Sekarang salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, biasa, hebat. Terima kasih ya anak-anak. Yang pertama, semuanya matikan dulu mikrofonnya. Ya.
ketika ibu guru sedang berbicara atau ketika kalian tidak ingin bertanya dan menyampaikan pendapat. Yang kedua, kalian nyalakan mikrofon ketika kalian ingin berbicara, bertanya, mengemukakan pendapat, atau menjawab pertanyaan dari guru. Yang ketiga, klik angkat tangan jika kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, selalu on-kan kameranya. Ya. Nadifa, ada yang ingin ditanyakan? Barusan mengangkat tangan. Bu, suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang, yang lain kedengaran tidak suara ibu? Kedengaran sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Kurang kenceng, Bu. Oh, mungkin dari sinyal kali ya. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita sudah belajar apa ya? Panas dan perpindahan. Perpindahan panas. Ada yang masih ingat perpindahan panas ada berapa ya? 3. Ada 3. Coba siapa yang mau menyebutkan apa saja perpindahan panas? Yang pertama apa? Konduksi atau konduktor? Konduksi. Yang kedua apa? Apa saya? Konveksi. Konveksi. Pinter. Kalau yang ketiga? Radiasi. Radiasi. Seperti gambar yang kalian lihat di layar ya. Ini ada 3 orang yang sedang menghangatkan diri di api unggun. Ini contoh perpindahan panas secara radiasi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan di pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama mengenai teks eksplanasi, yang kedua mengenai konduktor dan isolator, dan yang ketiga mengenai sifat bahan benda konduktor dan isolator. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menganalisis 5 kata kunci secara tepat. Yang kedua, dapat membuat 2 kalimat berdasarkan kata kunci yang ditemukan secara tepat. Yang ketiga, dapat menuliskan hal penting atau ide pokok dari setiap paragraf ke dalam sebuah diagram dengan tepat. Yang keempat, dapat membuktikan sifat bahan benda konduktor dan isolator secara tepat. Yang kelima, dapat mengklasifikasikan benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator ke dalam sebuah tabel dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat melaporkan hasil pengamatan tentang bahan yang termasuk konduktor, isolator dengan percaya diri. Nah, sekarang ayo kita amati gambar berikut ini. Sudah tampil gambarnya? Sudah. Ya. Iya, di sini ada sebuah gambar seorang ibu sedang dibantu masak oleh anaknya. Anaknya bernama Lani. Apa yang sedang dilakukan oleh Lani? Memasak. Membantu ibu memasak. Membantu ibu masak. Kegiatan apa yang sedang Lani lakukan? Lani sedang mengaduk sayur. Ya, mengapa tangan Lani tidak merasakan panas? Karena berbahan kayu. Lani memegang berbahan kayu. Iya, karena Lani mengaduk sayurnya menggunakan spatula berbahan kayu. Iya, bagus. Sekarang ibu mau bertanya lagi nih, apa yang kalian ketahui tentang kalor? Panas. Perpindahan panas. Ya. Mengapa kita membutuhkan kalor di kehidupan sehari-hari? Ada yang bantu ibu jawab? Karena penting untuk kebutuhan. Ya, seperti apa yang?
Coba Ibu mau Rafael yang menjawab. Rafael, boleh jawab pertanyaan Ibu. Mengapa kita membutuhkan kalor? Karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya apa? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Ajkanova, selain menjemur pakaian apalagi? Masak. Memasak. Muhammad Rauf, coba apalagi fungsi kalor di kehidupan kita selain memasak, menjemur pakaian, apalagi? Untuk fotosintesis. Ya, satu lagi jawaban terakhir. Coba Ibu mau tahu dari Halwa, apa sih fungsi panas atau kalor terhadap kehidupan? Coba Halwa sebutkan satu fungsi panas bagi kehidupan kita. Terdengar tidak sayang? Putus-putus, Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Panas Menjemur padi. Menjemur padi. Ya, bagus. Terima kasih ya anak-anak jawabannya. Nah, di sini ada 2 buah gambar. Gambarnya gambar spatula ya. Apa yang akan kalian rasakan jika memegang spatula yang terbuat dari besi dan yang terbuat dari kayu ketika dipanaskan di atas kompor menyala? Apa yang akan Jika kalian rasakan? menggunakan spatula Akan merasakan panas spatula kayu. Akan merasakan panas. akan merasakan panas. Yang terbuat dari kayu itu Karena merasakan panas. Ya, bagus. Bagaimana perbedaan panas yang kamu rasakan dari kedua bahan benda tersebut? Apakah berbeda? berbeda. Berbeda ya. Yang lebih cepat yang mana? Spatula mana? Yang spatula stainless steel. Iya, spatula yang akan cepat panas jika digunakan untuk memasak yaitu spatula berbahan stainless steel ya. Yang Ibu ini diklik, yang Ibu klik pakai icon ya. Kenapa? Karena spatula yang terbuat dari stainless steel ini termasuk bahan-bahan apa? Konduktor. Iya, sedangkan kayu termasuk salah satu bahan isolator. Pinter. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan contoh teks eksplanasi yang berjudul bahan konduktor dan isolator ya. Sekarang kalian simak penjelasan dari teman kalian ya. Perwakilan kelompok ada yang membantu Ibu untuk membacakan teks eksplanasi ini ya. Sebelumnya kita belum dibagi kelompok ya. Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok ke-1 anggotanya ada Raka, Fadlan, sama Faza ya. Semuanya hadir kan yang Ibu sebutkan? Hadir. Ya. Hadir. Kelompok 2 Ajka, Zaiman Akil, Halwa, dan Najmi. Kelompok 3 Muhammad Rauf, Rafael, Zikri, dan Nadifa. Silahkan. Kelompok 1 mau siapa yang membantu Ibu membacakan teks eksplanasi ini? Coba raise hand, acungkan tangannya. Silahkan Raka. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Ya, terima kasih Raka. Sekarang yang paragraf kedua coba dibacakan oleh kelompok 2. Siapa perwakilannya yang akan membacakan teks eksplanasi ini? Coba raise hand untuk kelompok 2. Sama, Najmi, boleh Najmi. Terima kasih Najmi, raise hand-nya. Silahkan Najmi, bacakan paragraf kedua. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur tersebut dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Bagus, terima kasih Najmi.
Sekarang lanjut kelompok 3. Ayo, kelompok 3 siapa yang akan membacakan teks eksplanasi ini? Coba raise hand. Dari mana Bu dibacanya Bu? Dari penggunaan bahan konduktor. Di sini udah ada Nadifa ya yang raise hand. Coba lanjutkan Nadifa. Penggunaan bahan konduktor dan insulator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke penggunaan panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakaian alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Ya, terima kasih Nadifa. Nah, kalian kan sudah menyimak ya penjelasan pembacaan contoh teks eksplanasi ini yang berjudul bahan konduktor dan isolator. Sekarang kalian temukan kata-kata kunci yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut. Kalian bisa menuliskannya pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Sekarang ayo kita lanjutkan diskusi di WA grup ya. Ibu bimbing di WA grupnya. Kalian sudah dimasukkan kan ke dalam kelompok belajar di WA grup ya? Sudah. Nah, sekarang kita diskusi di WA grup ya. Ayo bersama-sama kita ke WA grup. Diskusi sesuai kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 3 sudah mulai diskusinya. Ada Rauf sama Nadifa. Tuh, coba yang lainnya ikut diskusi. Kelompok 1 juga sudah mulai. Ada Fadlan sama Raka. Silahkan di kelompok 2. Diskusikan ya. Cari dan temukan kata kunci yang terdapat pada teks eksplanasi yang barusan kalian simak dan baca. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk diskusi. Sudah? Sudah Bu. Ya, sekarang setelah kalian menemukan kata kunci, mencari arti, dan membuat kalimatnya, kalian temukan hal-hal penting berdasarkan teks bacaan ke dalam bentuk diagram seperti ini ya. Ibu fotokan akan share ke grup. Jadi dari 4 paragraf yang sudah tadi kalian simak, kalian tulis nih di dalam diagram ini. Misalnya di sini paragraf 1, apa hal pentingnya? Paragraf 2, hal penting apa yang terdapat dalam paragraf kedua, lanjut ke paragraf ketiga, dan dilanjut ke paragraf keempat. 5 menit dari sekarang ya, ayo diskusikan kembali. Nanti hasil diskusinya oleh ketua kelompok disalin sesuai dengan contoh yang ada di LKPD.
Waktu diskusinya sudah habis. Sekarang kalian kembali lagi ke room. Nanti kita akan lanjutkan ke diskusi yang kedua. Semuanya fokus lagi ke Zoom meeting ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ibu akan menampilkan sebuah video percobaan untuk membuktikan bahan konduktor dan bahan isolator. Semuanya harus mengamatinya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya adalah Dinda Nurul Madinah. Saya asal sekolah kelas 5B. Hari ini saya akan melakukan percobaan sederhana berupa konduktor dan isolator. Baik teman-teman, kita memiliki tembaga dan juga logam yang memiliki ukuran yang sama panjang. Lalu kita mempunyai benda berupa isolator yaitu sumpit yang terbuat dari bambu, lalu sumpit yang terbuat dari plastik, dan juga lap. Baik, untuk pertama kita logam dan anti dekat ini. Lihat dulu ya. Sudah panas ya. Ternyata untuk logam kan konduktor ya. Jadi waktu kita mendekatkan ke lilin, panas akan merambat ke logam. Baik, mari coba untuk coba. Kita tunggu. Wow. Oh iya, jadi tembaga ini bisa lebih cepat merambat panasnya daripada logam. Baik, kalau begitu kita coba dengan sumpit. Oh iya, mau bagaimanapun tetap konduktor, tapi dengan sumpit yang merupakan benda isolator tidak akan merambat sampai saya. Baik, kita coba dengan sumpit plastik. Dulu. Dan mau bagaimanapun saya membakar dengan sumpit yang berupa isolator, tetap saja tidak terasa panasnya. Baik, kita coba dengan kayu. Oh, saya sudah dingin. Bersihkan. Baik. Jadi sama saja seperti eksperimen yang tadi saya coba di sumpit plastik dan juga sumpit bambu. Panas tidak akan terasa. Mengapa? Karena ada benda isolator walaupun jadi panas tidak bisa merambat melalui tangan saya karena ada benda isolator di sini. Sudah mengerti penjelasan dari video barusan? Sudah. Kalian sudah mengerti penjelasan di video barusan? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Ibu akan perlihatkan salah satu contoh peralatan ya. Mungkin di rumah kalian juga ada ya yang seperti ini. Sudah. Kalau di ibu ini teh namanya teflon. Nah, teflon ini terbuat dari bahan konduktor dan isolator. Mana yang terbuat dari konduktor? Yang terbuat dari konduktor bagian ininya, alasnya, ya, alas penggorengannya terbuat dari konduktor. Kenapa? Karena untuk mempercepat perpindahan panas dari api. Sedangkan pegangannya ini terbuat dari ebonit. Ebonit termasuk
bahan isolator ya. Karena kenapa ini terbuat dari ebonit? Karena ketika kita mau mengangkat teflon ini dari kompor tidak akan merasakan panas ya. Apa yang akan terjadi jika pegangannya sama-sama terbuat dari logam? Apakah kalian bisa mengangkatnya? Tidak. Tidak, sehingga pegangan alat masak ini mau teflon, mau panci, mau wajan semuanya terbuat dari plastik. Kalau tidak plastik terbuat dari karet atau dari ebonit seperti ini. Semuanya mengerti? Mengerti. Mengerti. Sekarang kita melakukan tanya jawab dulu ya mengenai pengamatan video barusan. Apakah yang terjadi saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tidak akan merasakan panas. Betul, tidak akan merasakan panas. Mengapa demikian? Karena benda sumpit dan Yang terbuat dari bambu terbuat dari benda isolator, merupakan benda isolator. Bagus. Yang ketiga, tadi Rauf sudah raise hand nih. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga menggunakan sumpit dari bahan plastik? Coba Rauf jawab. Tidak akan terasa panas Tidak akan terasa panas. Mengapa? karena sumpit dari kayu adalah bahan isolator, jadi akan menghambat panas dari tembaga. Apa yang terjadi saat kalian memegang batang besi dan tembaga menggunakan bahan kain? Di sini sudah Azkanova yang raise hand. Silahkan jawab Azkanova. Yang tidak terasa panas Ya, tidak akan terasa panas. Mengapa demikian? karena kain bahan isolator yang menghambat panas. Good, bagus sekali. Pada percobaan berikut, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Ayo Nadifa, jawab. Besi dan tembaga. Besi dan tembaga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, manakah yang berfungsi sebagai isolator? Silakan. Kain, sumpit kayu, sumpit plastik. Good. Sekarang sebutkan paling sedikit 3 bahan lain selain kayu, plastik, kain, apa saja yang termasuk isolator? Kertas, Kertas, gabus. gabus. Good. Semuanya jawabannya betul ya. Anak ibu pinter-pinter semua ya. Nah, sekarang kalian lanjutkan diskusi lagi ya di WA group, membuat laporan pengamatan terhadap video percobaan yang barusan kalian tonton. Kalian buat laporannya, diskusikan dengan temannya. Setelah membuat laporan pengamatannya, coba diskusikan siapa yang akan mempresentasikannya ya. Tiap kelompok harus mewakilkan 1 orang untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Dapat dimengerti? Selain kalian membuat laporan pengamatan, kalian juga klasifikasikanlah bahan-bahan yang termasuk konduktor dan isolator ke dalam sebuah tabel dengan tepat. Ayo, diskusi lagi ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Ya, Ibu mau tanya dulu. Jadi yang termasuk bahan atau benda konduktor apa saja? Konduktor, Tembaga, logam, Tembaga, logam, besi, Logam, tembaga, aluminium, pesawat, timah. Tembaga, aluminium, besi, apalagi logam, baja, itu termasuk konduktor. Sedangkan yang isolator apa saja? kayu, Kayu, Kain, air, kain, karet, tutup wajah, plastik, plastik, dan gabus. Silakan. Kelompok 1 mau diwakilkan oleh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 setelah melihat video di tadi bahwa benda konduktor dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan benda isolator tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Terima kasih ya Raka. Tepuk tangan dulu dong buat Raka. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 3. Menurut video di atas, ada 2 jenis bahan
dalam penghantaran panas, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator tidak dapat menghantarkan panas. Sudah. Terima kasih Nadifa, penjelasannya lengkap ya. Tepuk tangan dong untuk Nadifa. Hebat ya. Anak ibu semuanya pinter-pinter, cerdas-cerdas ya. Apa saja sih yang sudah kita pelajari? Konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Ya, Isolator sama buat kesimpulan ya. Jadi ini kita sudah belajar yang pertama mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang dipakai berdasarkan Ya, teks eksplanasi adalah teks berupa penjelasan ya, menjelaskan mengenai fenomena alam ya dan bersifat fakta. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? benda yang dapat menghantarkan panas. menghantarkan panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan dengan baik. Ya, yang kedua, Baik. isolator. Apa itu isolator? benda yang Menghantarkan panas dengan panas. tidak baik. Ya. Baik. Nah, untuk menguatkan pengetahuan kita, yuk isi soal evaluasinya ya. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasinya melalui Google Form ya. Ada yang sudah bisa masuk ke Google Formnya? Udah. Sudah. Siapa yang belum bisa masuk ke linknya? Semuanya sudah masuk ya? Ayo, kerjakan waktunya 3 menit dari sekarang. Bu, sudah masuk. Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Belum. Belum, Bu. Baru masuk, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan kerjakan. Soal-soal yang Ibu buat itu berdasarkan penjelasan pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Jadi insya Allah semuanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. sudah, Bu. Sudah? Coba Ibu akan cek dulu ya perkembangannya di Google Form. Yang sudah menjawab ada 2 orang, Nazmi sama Nadifa. Dilanjut Muhammad Rauf. Baru 3 orang yang berhasil, silakan. Segera menyusul yang lain. Disusul oleh Raka sama Padlan. Ayo yang lain. Rauf, Raka sama Padlan nilainya sama ya. Ah, hebat. Azkanova sudah menyusul. Azkanova sempurna ya jawabannya. Good job. Rafael sudah, tinggal tunggu Faza sama Halwa ya perempuannya. Kalau laki-lakinya yang belum Zikri sama Zaiman Akil. Alhamdulillah ya semuanya nilainya pada bagus-bagus. Berarti pembelajaran hari ini berjalan lancar. Kalian sudah dapat memahami pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi, bahan konduktor dan isolator. Tadi juga kalian sudah belajar mempresentasikan hasil pengamatannya dan juga kalian sudah belajar mengamati gambar ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, bagus. Terima kasih ya anak-anak. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengingatkan lagi mengenai protokol kesehatan ya. Jadi Ibu tidak akan bosan mengingatkan protokol kesehatan ya yang harus kalian jaga. Ada 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan menggunakan sabun, yang ketiga menjaga jarak aman, yang keempat menjauhi kerumunan dan yang terakhir membatasi mobilitas ya. Sebelum pembelajaran ini selesai, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Raka. Silahkan Raka, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum sudah kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wow, Asri. Amanu wa amilu solihati watawasau bisabr. Ya, terima kasih ya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.